Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum kita mulai acara siang hari ini, mungkin boleh dinyalakan kameranya teman-teman IOSPC, biar kita bisa saling menyapa, bisa saling tahu kondisi masing-masing. Kabarnya bagaimana ini? Sehat semua? Iya, boleh. Sambil Alhamdulillah, Miss. Rasyad boleh ya, sambil ngemil-ngemil gitu ya, Rasyad. Nanti mungkin bisa di-share ya virtual makanannya. Oke, selamat datang di program Self Development Program for Buddies. Ini series kita yang ketiga. Setelah sebelumnya kita sudah mengadakan 2 series. Yang pertama tentang internationalization dengan Bu Indah. Yang kedua kemarin tentang how to being a buddy bersama saya. Dan hari ini kita masuk ke series kita yang ketiga dari rangkaian Self Development Program for Buddies dengan topik public speaking. Acara ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh International Office khusus untuk teman-teman Buddies di IOSBC untuk meningkatkan pengembangan diri ya, skill untuk mengembangkan diri. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu yang sudah bergabung dengan kita hari ini, ada Manajer International Office, Ibu Indah. Halo, Assalamualaikum. Ya, dan juga pembicara kita hari ini, ada Ibu Lia Marlia. Assalamualaikum, Bu Lia, Mbak Lia. Assalamualaikum. Udah siap kayaknya nih, Mbak Lia. Dan juga teman-teman dari International Office, terima kasih sudah bergabung. Dan tentunya teman-teman Buddies dari IOSBC, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita bersama-sama siang hari ini untuk bisa mengembangkan diri ya ke depannya untuk mendapatkan knowledge dan juga skill yang saya yakin akan bermanfaat ke depannya untuk Buddies. Oke, sebelum dimulai nih, biar bisa sambil ngopi-ngopi kayak Rasyad atau teman-teman yang lain, kita main dulu ya. Oke, kita seperti biasa warming up games dulu, ada Kahoot. Mungkin bisa di-share Mbak Nisa. Kahootnya nanti kita pilih satu pemenang as usual akan mendapatkan door prize dari International Office. Yang sebelumnya mungkin masih menunggu-nunggu ya, kok saya masih belum dapat door prize-nya, sengaja kita akan kirimkan bareng bersama-sama dengan teman-teman yang menang di series sebelumnya. Jadi dapatnya nggak penasaran gitu ya, barengan semua. Boleh Mbak Nisa di-share? Ya, sudah terlihat ya, silahkan join, buka aplikasinya, kahoot.it, dan masukkan game PIN-nya. 7451682. Kita masih tunggu yang akan join. Asia. Wah, Bunda ikutan nih. Ini Rasyad mungkin ya. Ini Didi. Ada sausan, boleh yang mau ngemil boleh, silahkan sambil minum ngopi-ngopi. Nah, ini siapa nih 745? Ini PIN-nya. Bulan. Ayo, siapa lagi yang kita join? Kan Menika kayaknya ya. Yuk, siapa lagi nih? Baru 10 orang dari 24 Kahoot. Oke, nanti kasih tahu ya nama aslinya siapa kalau menang nanti. Ini pada
ada pakai nama samaran kayaknya ya, Israel. Israel siapa itu? Malaikat. Ngeri ya. Al atau al ya. Kak. Yuk, siapa lagi? Apa Revin? Wehnya lagi. Apa? Yuk, satu orang lagi deh, kita mulai ya. Yuk, satu orang lagi. Siapa yang akan join? Satu orang lagi. Sudah. Oke, kita mulai aja. Mbak Anissa, silakan. Mind your screen. Ini gampang kok pertanyaan-pertanyaannya. What is public speaking? Nah, ini pasti nanti akan dijelaskan juga ya oleh Buya. Tapi kira-kira menurut kalian public speaking itu apa? Oke, next. Wah, Aisyah join pertama, ada di posisi pertama, luar biasa. Selanjutnya, what is not the general purpose for public speaking? Maaf ya, yang bukan. Yes. Next. Kita lihat. Ya, ternyata dimenangkan oleh Kautnya sendiri. Selanjutnya, how should you talk while giving your speech? Like reading from a script. Yeah, sometimes yeah. Having a bad day, full mouth and much to say, or aduh jangan, I don't know. Yes. Next. Masih kahut? Okay, next. Making eye contact is unnecessary, a way to connect with the audience. Uncomfortable is cool. Okay, next. Who should you make eye contact with during a speech? Only speaker on the floor, no one, or entire audience. Okay, next. Masih kahut? Selanjutnya, in public speaking, there is no feedback from the audience. That's true or false? I think it's the last question, ya. Pertanyaan terakhir. Yes, it's false. Oke, kita cek siapakah pemenang untuk Kahoot edisi kali ini. Posisi ketiga, Rashad kayaknya ya. Posisi kedua ada Fan, posisi ke-1 ada Didi. Didi, betul ya Didi ini? Karena apa ada sausan. Oke, congratulations Didi. Didi mana nih? Ada nggak Didi? Kalau nggak ada kita lempar ke. Ada. Ada, sip ya. Congratulations Didi. Nanti kita akan kirimkan bersamaan dengan pemenang yang lain ya. So, sebelum kita masuk ke materi hari ini, mungkin kita akan mendengar terlebih dulu. Maksudnya itu ada iklan lewat sponsor. Di endorse sama Mamang Baso. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari Bu Indah. Bu Indah, mangga silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simple aja sih sebenarnya, sesuai dengan
tujuan kita, terus kita diskusi dulu kenapa kita sampai menyelenggarakan program ini, Body Self Development. Semoga nanti teman-teman bisa dapat poinnya sih, dapat pengetahuan baru, bisa diimplementasikan gitu ya. Mungkin tahun depan yang diskusi atau yang memberi materi nggak lagi dari IO ya, walaupun nanti mungkin ada, tapi teman-teman senior body sudah bisa memberikan materi juga ke teman-teman body junior. Itu aja, selamat mengikuti tentang komunikasi dari Bu Lia, insya Allah manfaatnya banyak sekali buat teman-teman. So, terima kasih Bu Mefti dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita akan masuk ke materi utama hari ini. Ini sebenarnya salah satu topik yang banyak di-request sama teman-teman IOSBC ketika saya share feedback. Ini salah satu materi yang teman-teman inginkan. Luar biasa ya si Mamang jam segini. Topik tentang public speaking sesuai dengan yang kalian request. Saya yakin materinya akan luar biasa, akan menarik dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau tidak salah, juga nanti akan ada simulasi ya dari Bu Lia. Mangga kalau gitu tidak berlama-lama, mari kita sambut pembicara kita pada siang hari ini, Bu Lia Maria. Silakan Bu Lia. Terima kasih Mbak Mevti dan Mbak Indah. Sebentar, saya kok jadi dua ya? Oh enggak. Suara saya terdengar dengan jelas? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebenarnya materi ini akan jadi luar biasa gitu. Saya agak-agak pressure ya, soalnya materinya biasa aja sih. Dan tadi sebagian udah kejawab sama kuis Kahoot ya. Jadi sebenarnya tinggal setengah lagi. Yaudah, kita ngobrol aja hari ini. Saya ingin menjelaskan sebelum kita memasuki materi, saya ingin menjelaskan bahwa saya bukan ahli public speaking. Saya juga bukan public speaking coach. Saya kebetulan kuliah di ilmu komunikasi S1 dan S2-nya. Dan mungkin karena sudah hidup lebih lama dari adik-adik, alhamdulillah ya. Jadi pengalamannya mungkin bukan pengalaman, level belajarnya mungkin sudah lebih banyak. Kalau pengalaman mungkin adik-adik bisa jadi lebih banyak juga ya, karena mungkin sistem pendidikan saat ini juga organisasi yang sekarang kesempatan untuk bergabung dengan organisasi juga sekarang lebih banyak dibandingkan pada saat saya sedang seusia kalian. Jadi mungkin saja pengalaman kalian lebih banyak dari saya. Ini saya sharing aja untuk saling mengingatkan. Jadi kalau nanti ada yang ibu nggak update banget atau ada yang keliru, kita bisa saling mengingatkan aja, saling ngisi. Yang penting mah kita sekarang have fun aja ya. Banyakkan simulasi, kita ngobrol. Nah, sudah terlihat? Oke. Jadi hari ini kita akan ngobrol soal public speaking. Saya belum pernah ikutan sertifikasi public speaking, tapi saya pernah ikut beberapa kali pelatihan public speaking. Selama kuliah juga diajarin public speaking. Mungkin ada anak ilmu komunikasi atau PR. Ini public speaking jadi salah satu mata kuliah, kalau tidak salah ya. Nah, tadi kan sudah di-mention ya sama Kahoot. Makasih loh Kahoot, udah dibocorin. Apa itu public speaking? Ada yang masih ingat nggak? Atau punya pemahaman sendiri? Boleh mikrofonnya dinyalain. Terus jawab, public speaking apaan sih? Nggak mesti definisi yang hebat ya, sepemahaman kalian aja. Ayo mungkin yang tadi menang Kahoot, Didi. Ayo Didi, jangan pura-pura mikir ya Didi. Gitu ya Bu. Kalau misalnya dari aku sendiri mah public speaking pada dasarnya emang ngomong di depan umum kan bahasanya. Betul. Terima kasih Didi. Yang lainnya?
Mungkin yang dari tadi ngunyah, Rasyad? Rasyad, public speaking apa ya? Menurut saya kemampuan seseorang bisa berbicara di depan audiens banyak. Terima kasih, Rasyad. Sama-sama, Bu. Jadi apa yang dikatakan sama Rasyad dan Didi pada dasarnya ya itulah public speaking. Kemampuan atau skill atau keterampilan seseorang berbicara di depan orang banyak. Dengan kata lain, ini sangat berhubungan erat dengan komunikasi. Gitu. Tapi kalau secara detailnya, kalau ingin lebih ilmiah gitu ya, ini ada beberapa pengertian public speaking dari beberapa expert. Menurut Merriam-Webster, public speaking is the act or skill of speaking to a usually large group of people. Dan satu lagi, menurut David Jarevsky, dia penulis buku public speaking ya, a continuous communication process in which messages and signals circulate back and forth between speaker and listeners. Kata public speaking pertama kali keluar term public speaking itu katanya dari David Jarevsky ini. Jadi percayalah yang dikatakan sama David, walaupun saya belum pernah ketemu. Jadi setiap kita berbicara di depan orang banyak. Mungkin karena sekarang lagi pandemi, kita berbicara di depan orang banyaknya tidak secara langsung, tapi melalui media, platform seperti Zoom atau Google Meet dan lain-lain. Ketika kita berbicara dan berusaha untuk menyampaikan pesan kita kepada audiens, kita telah menjadi public speaker atau komunikator. Kita berusaha untuk menyampaikan pesan kepada komunikan yang dalam public speaking itu jumlahnya banyak, audiens, dan berusaha untuk menyampaikan pesan itu dengan baik sehingga mencapai pemahaman yang sama. Atau public speaking juga bisa jadi untuk memengaruhi orang lain, kayak orang yang jual obat ya. Ya Pak, ini beli gitu ya, sampai ada role playing gitu. Gimana caranya supaya orang banyak yakin bahwa yang dia katakan itu benar. Nah, ini dia. Jadi ada setidaknya yang kepikiran sama saya dan yang saya nemu di internet, itu ada 3 tujuan public speaking, yaitu untuk menyampaikan pesan kepada audiens seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dan untuk memengaruhi orang lain, dan yang ketiga adalah untuk menghibur. Oke. Nah, seorang public speaker yang baik, dia dapat melakukan kegiatan public speaking untuk ketiga tujuan ini. Jadi dia bisa menyampaikan pesan, dia bisa memengaruhi orang lain tertarik mendengar pembicaraan dia, apa yang dia sampaikan, dan lalu menyepakati apa yang dia sampaikan. Malah mungkin dalam level tertentu, keberhasilan seorang public speaker adalah bahwa orang itu akan menganggap sesuatu yang dikatakan oleh public speaker itu adalah sesuatu yang benar. Jadi misalkan gini, katanya obat corona itu tidur yang banyak misalkan. Kata siapa? Iya itu tadi di pelatihan, di seminar yang tadi kan si Ibu Anu ngomong kayak gitu. Nah itu langsung percaya gitu. Itu berarti levelnya udah luar biasa ya si skill public speaker-nya. Untuk menghibur orang lain, karena ini rata-rata public speaker yang udah ahli itu dia tidak hanya memberikan materi, tidak hanya berusaha untuk meyakinkan orang, tapi dia biasanya juga mampu menghibur. Misalkan dengan menceritakan jok-jok kecil di sela-sela materi yang dia sampaikan. Gitu. Kenapa? Karena basically yang namanya manusia itu dia seneng sama humor. Ya, orang ganteng bakal kalah sama yang orang humoris kan. Tapi orang yang humoris bakal kalah sama orang yang punya harta miliaran kan. Ini jadi nyeritain meme.
maksudnya aksen atau poin humor itu emang penting ketika kita ingin menjadi seorang public speaker. Ya orang yang nggak lucu atau merasa dirinya tidak bisa bikin joke gitu, ya dari sekarang mungkin kalau pengen membiasakan diri berbicara di depan orang banyak dan menjadi seorang komunikator yang baik, mulai dia belajar joke-joke receh gitu ya. Kan joke-joke receh itu nggak lucu tapi maksa gitu ya. Terus kayak pengen ketawa gitu, jadinya inget gitu, walaupun sebel. Nah, ini adalah tujuan public speaking. Terus kenapa sih kita perlu public speaking? Kan saya mah cuman mahasiswa, saya cuman ibu rumah tangga, misalkan. Saya cuman pedagang, atau enggak saya mah cuman jualan online, ngapain juga saya perlu public speaking. Sebetulnya kalau kita mau melihat dengan detail di dalam berbagai aspek kehidupan, ada skill public speaking yang kita lakukan. Kenapa? Karena balik lagi, public speaking itu adalah komunikasi. Kalau dalam root-nya komunikasi, public speaking itu retorika. Jadi pinter-pinternya ngomong orang tuh ya, sambil untuk meyakinkan orang lain, itu ya ini public speaking gitu, skill komunikasinya. Sekarang gini, manusia kan makhluk sosial ya. Jangan berpikir bahwa kita berkomunikasi untuk meyakinkan orang mengenai kebenaran pesan kita atau bagaimana pesan kita, pesan komunikasi kita memengaruhi orang lain, itu hanya terjadi pada level-level atas. Kayak, itu mah kan cuman kalau pengusaha presentasi ke investor harus meyakinkan sampai mereka mau invest, atau enggak politisi yang lagi kampanye meyakinkan orang buat milih dia. Enggak cuman itu. Komunikasi itu enggak cuman itu, kayak kamu meyakinkan gebetan kamu untuk mau jadian sama kamu, itu juga komunikasi. Terus kalau gebetannya banyak, ya itu jadi public speaking. Ya kalau barengan ya, di zoom-in gitu ya, gebetannya semuanya. Jadi ketika kamu melakukan komunikasi interpersonal, komunikasi interpersonal itu komunikasi antara satu orang dengan satu orang, dan kamu merasakan kepuasan ketika orang tersebut setuju atau sepakat atau menuruti atau mengikuti apa yang kamu inginkan. Nah, bayangkan ketika kamu menjadi public speaker di mana setiap pesan dan omongan yang kamu ucapkan itu matters untuk orang banyak dan didengar. Nah, itulah kehebatannya skill public speaking. Saya akan menunjukkan kenapa khusus untuk kamu yang masih kuliah atau masih muda lah ya, penting gitu Pak, skill public speaking itu. Nomor satu, skill public speaking itu bisa meningkatkan rasa percaya diri. In order to be able to speak right like this in front of all of you guys, it's not easy for me like 20 years ago. Okay. Saya tidak akan pernah membayangkan kalau saya bisa berbicara di depan orang banyak seperti ini hari ini. Pada saat saya masih muda. Kenapa? Karena tidak pernah ada kesempatan untuk bicara di depan orang banyak, dan saya menganggap diri saya itu tidak cukup penting untuk berbicara dan omongannya didengar oleh orang banyak. Oke, jadi menjadi public speaker, mempraktekkan public speaking, itu bisa membuat kamu merasa jadi orang yang lebih matters, berarti dan diperhitungkan, which is very important untuk untuk aktualisasi diri. Itu penting untuk kalian. Jadi nomor satu, meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua,
adalah melatih leadership. Sekarang saya mau nanya, adakah leader yang nggak pernah ngomong? Ada nggak ya? Ada, Bu. Siapa? Direkam loh ini. Ya leader kan biasanya kasih arahan, Bu. Jadi selalu ngomong. Iya, selalu ngomong. Betul sekali. Jadi, oke, saya akan tarik ke belakang dulu. Kenapa sih setiap orang perlu leadership? Supaya dia tahu dia itu siapa, dan dia tahu tujuan hidupnya apa, dan dia tahu bagaimana dia bisa bermanfaat untuk orang-orang atau lingkungan di sekitarnya. Kita jadi diri sendiri, itu kita memimpin diri kita sendiri. Kita harus memotivasi diri, kita bertanya setiap keputusan yang akan kita ambil, itu memimpin diri sendiri. Dan leadership dalam arti besar, kalau menurut saya, tujuan yang paling besarnya adalah bagaimana kita bisa membuat diri kita lebih bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang-orang dan juga lingkungan di sekitarnya. Leadership bukan cuma jadi ketua kelompok atau ketua IOSBC, ketua organisasi, atau jadi manajer, atau jadi kepala bagian, atau direktur. Tidak seperti itu. Ketika kamu ada di rumah, di lingkungan terkecil kamu, dan kamu bisa memberikan masukan yang baik, kamu bisa berpendapat dengan baik, kamu bisa bersikap dengan baik, punya integritas, dan lain-lain, itu kamu sudah jadi seorang leader. Kamu punya value leadership yang bagus. Nah, memiliki skill public speaking itu bisa melatih leadership kita. Masing-masing dari kita, each one of us. Oke. Yang ketiga, public speaking juga akan membuatmu lebih menonjol dibandingkan orang lain dalam sebuah lingkungan, baik itu institusi, organisasi, kayak di kampus, tempat kerja, keluarga, dan lain-lain. Ketika kamu tidak pernah berbicara dalam satu, let's say lingkungannya itu adalah ruang kelas, ketika kamu tidak pernah menyampaikan pendapat di depan keluarga kamu, atau di organisasi, di IOSBC, orang tidak akan melihat kamu, ya, karena akan tertutup oleh orang-orang yang berani menunjukkan dirinya. Kenapa membuatmu menonjol dalam institusi atau organisasi itu penting? Karena itulah cara kamu bisa dilihat oleh orang lain. Dilihat ini dalam arti kata di-appreciate dan juga diberi kesempatan untuk melakukan hal yang lebih besar dari yang sedang kamu lakukan. Bisa jadi itu pekerjaan yang lebih banyak, tapi bisa jadi juga itu kesempatan yang lebih besar untuk membuat kamu jadi orang yang lebih baik dan hidup kamu lebih baik. Bisa jadi juga untuk misalkan kalau presentasi di kelas, biasanya kan pada nggak mau, ya saya nggak tahu sih anak-anak zaman sekarang ya, mungkin udah pada jago, jadi berani gitu banyak yang ngomong. Nah, kalau dulu pas zaman saya kuliah tuh pada nggak mau tuh kalau disuruh presentasi. Padahal presentasi itu kesempatan untuk explore skill public speaking, walaupun hancur, walaupun diketawain, walaupun diejek gitu ya. Tapi itu emang mengasah mental banget gitu. Dan pada akhirnya dosen dan teman-teman di sekitar kamu akan melihat kamu begitu. Dan yang nomor 4, menjadikan kamu komunikator yang relevan dan kompeten. Jadi karena orang sudah melihat kamu bisa berbicara dengan baik di depan orang banyak, menyampaikan pesan yang runut, dan orang bisa paham maksud kamu apa, jadinya mereka akan percaya pada kamu. Menurut saya,
tujuan komunikasi yang tinggi itu adalah untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Kalau orang udah percaya sama apa yang kamu omongin, dia akan bukan hanya mengubah persepsi persepsi dirinya tentang sesuatu, tapi bisa jadi dia juga akan mengubah perilakunya. Itu level paling tinggi dari komunikasi. Jadi, ketika kamu punya skill public speaking yang baik, bisa jadi kamu akan menjadi orang yang akan menjadi role model. Oke, sebetulnya masih banyak alasan kenapa kamu perlu skill public speaking, tapi saya sampaikan 4 aja. Karena capek. Nah, ada nggak di sini yang nggak berani ngomong di depan orang banyak karena alasan-alasan ini? Sok mikrofonnya dinyalain atau ngacung-ngacung. Saya. Ada nggak yang kameranya suka dimatiin? Siapa? Itu suara siapa? Kevin. Kevin? Ini nggak kelihatan soalnya di saya. Revin. Oh, Revin. Revin, yang mana nih alasan yang bikin Revin nggak berani bicara di depan orang banyak? Aku orangnya agak informal ya, jadi saking kebiasaannya ngomong informal, jadi kayak ngomong informal tuh agak kaku gitu, jadi kayak ngomong formal tuh gagap kayak gini. Agak gagap gitu, jadi agak susah kalau misalnya untuk percaya diri untuk ngobrol-ngobrol di depan orang-orang yang banyak. Tapi sedikit demi sedikit bisa sih, insya Allah. Suka presentasi nggak di kelas? Di kelas ya, suka. Good. Itu salah satu latihan yang sangat efektif dan menyenangkan sih kalau menurut saya. Jadi saya sebelum bahas ini, saya mau bahas dulu pengalaman waktu saya masih muda. Jadi saya kuliah itu S1-nya di Unpad, ngambil Vkom, Fakultas Ilmu Komunikasi, tapi jurnalistik. Jadi saya diajari nulis. Waktu itu kemampuan saya untuk berbicara belum baik. Saya saat ini juga kemampuan berbicara saya tidak terlalu baik, tapi jauh lebih baik dibandingkan pada saat saya masih kuliah. Saya diajari menulis. Ternyata menulis itu meluruskan cara berpikir saya. Jadi orang kalau mau berbicaranya bagus, menulisnya harus bagus dulu. Harus belajar menulis dulu atau biasakan menulis dulu. Kenapa? Karena menulis itu dulu saya dididiknya sangat ketat ya di kampus oleh dosen-dosen senior. Terus setelah itu saya langsung bekerja di Pikiran Rakyat. Di situ saya dididik juga sama senior-senior dari majalah Tempo, terus dari senior-senior dari Pikiran Rakyat, dari Kompas, dididik sangat ketat mengenai redaksi. Jadi bagaimana menulis kalimat yang baik, kalimat aktif, kalimat pasif, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan subjek, predikat, objek, keterangan itu sangat ketat sekali dulu diajarkan kepada saya. Dengan ternyata bertahun-tahun mempraktekkan cara menulis yang baik, itu meluruskan cara berpikir saya. Ketika cara berpikir saya runut, logika saya bagus, sebab akibatnya jelas, maka kemampuan berbicara pun akan mengikuti. Karena kita terbiasa berpikir runut. Ketika kita berpikir runut, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita itu juga akan baik. Itu pengalaman saya sih, mungkin berbeda dengan setiap orang. Saya juga pernah siaran di beberapa radio, dan itu lumayan jam terbangnya, dan itu memang sangat membantu kemampuan public speaking saya. Setelah jadi penyiar, saya jadi berani jadi MC.
walaupun tidak pernah sekalipun saya kursus MC. Ya makanya MC-nya gini-gini aja gitu, nggak jadi kayak Farhan gitu kan, biasa aja. Tapi itu yang memupuk kemampuan atau keberanian saya berbicara. Lalu saya kuliah S2, dan kuliah S2 itu isinya presentasi semua, tiap hari paper, dan harus presentasi. Itu ternyata sangat menyenangkan. Saya baru tahu presentasi itu menyenangkan pada waktu saya S2. Pas saya S1, presentasi itu menyebalkan. Karena nervous ya, terus nggak enak di depan, tidak nyaman, cemas, nggak percaya diri gitu. Maksudnya semuanya terasa salah gitu. Mau ngomong aja gemeteran gini ya, nggak bisa ngomong, terus tangannya kalau nunjuk gini. Ini ya. Maksudnya abbinder. Oke, kembali ke sini. Jadi masalah-masalah yang biasanya muncul pada saat orang yang bukan public speaker terlatih, ketika dia ingin berbicara di depan orang banyak dalam apapun acaranya, itu biasanya dia akan merasa gugup atau cemas. Kenapa sih dia gugup atau cemas? Satu, mungkin karena dia nggak terbiasa. Yang kedua, ya karena nggak pede. Saya kan ngomongnya gini, saya kan cadel misalkan ya, nanti diketawain, terus apa sih, aduh materinya kayaknya nggak oke deh, nggak canggih kayak yang lain, kalau yang lain pakai animasi gitu, gitu. Saya mah PPT aja kayak gini. Atau nggak pede karena tidak menguasai materi, nggak mau ngomong di depan orang banyak karena ya takut salah gitu. Kalau salah kan malu ya, atau enggak nanti ada yang nanya, ada yang seperti menantang teori yang kita sampaikan, itu kan jadi tambah nggak enak gitu. Atau kita kita nggak tahu mau pakai baju apa gitu. Jadinya gagal gitu public speaking-nya. Nah ini tipsnya udah saya tulis di sini. Kalau gugup dan cemas, yang biasa saya lakukan, saya tidak refer to any books about public speaking. This is pure my experience. Jadi kayak contohnya itu akhir bulan lalu ya, saya tiba-tiba mendadak diminta untuk reportase untuk live streaming akreditasi AUN kalau tidak salah ya, itu akreditasi internasional. Jadi saya mendadak itu hari ini dikasih tahu besoknya udah harus reportase dalam bahasa Inggris. Nah, itu kan bukan hal yang mudah dan pasti saya merasa cemas ya, karena saya akan mewakili Telkom University untuk menjelaskan fasilitas. Kalau salah, bisa-bisa akreditasinya jelek kan. Apa yang saya lakukan? Saya merencanakan apa yang akan saya ucapkan. Walaupun itu bentuknya reportase, bukan presentasi, tapi persiapan itu nomor 1. Oke, ketika kamu tidak tahu harus ngomong apa, tulis. Jadi saya waktu itu bikin skrip. Ini saya sangat terbiasa melakukan ini dari sejak saya masih kuliah. Dan ini saya terapkan di International Office juga sampai ya sejak saya masuk International Office atau bahkan sejak saya masuk Telkom University di unit manapun saya berada. Ketika kita membuat acara, itu saya pasti bikin skrip MC, skrip moderator, terus rundown, bukan naskah, skenario acara, itu semuanya harus clear. Siapa nanti ngomong apa, jam berapa, multimedianya apa, multimedianya gimana, ada skrip lagi, PIC-nya siapa. Jadi detail. Nah, untuk kegiatan public speaking, ketika kamu akan berbicara di depan orang, dalam any occasion, buatlah skrip, buatlah naskah. Misal kamu udah bikin PPT nih, kamu bikin lagi naskah pointers. Kayak
oke, pas PPT-nya ini, aku mau ngomong ini. Nah, itu sangat membantu. Setelah buat itu, jangan ditinggalin catatannya, tapi latihan. Saya yang udah setua ini, saya latihan. Kalau saya mau jadi MC atau jadi moderator di acaranya kampus, itu malamnya atau 2 hari sebelumnya, pasti saya latihan di depan kaca, megang skrip yang saya buat. Dan saya berusaha, memang tidak plek banget seperti yang ditulis dalam skrip, tapi saya pasti akan mengikuti pola yang ada, pointers yang ada di skrip itu. Dan itu sangat membantu menyelamatkan presentasi saya atau acara yang saya host, atau acara di depan orang banyak yang menghadirkan saya sebagai pembicaranya. Oke, maaf. Nah, yang kedua, supaya nggak gugup dan cemas, berarti harus banyak jam terbangnya. Cari pengalaman. Jangan takut untuk presentasi. Apalagi sekarang presentasinya cuma lewat Zoom, di mana kita tidak melihat orang-orang itu hadir di depan kita. Kamu ada di zona nyaman kamu. Kamu misalkan belajar online, kuliah online di kamar kamu, di kamar kosan kamu, di rumah kamu, di mana ada mamah kamu. Kalau ada yang nyebelin kan tinggal tarik aja, "Ma, ini nyebelin." Kamu ada di zona nyaman kamu. Ini adalah kesempatan kamu untuk stand out, untuk cari pengalaman. Ketika ada kesempatan untuk, siapa yang mau nanya dari dosen? Tanya aja. Apakah ada yang mau berpendapat? Kasih aja pendapat. Jadi saya dalam setiap pelatihan, baik lokal maupun internasional, saya selalu menargetkan diri saya bahwa saya harus ngomong, walaupun saya peserta. Saya harus ngomong, apakah hanya bertanya atau hanya berbagi pengalaman. Kalau nggak berani di main session, ngomonglah di breakout room. Just make people notice that you are exist. Kamu nggak cuma nama di Zoom, atau kamu nggak cuman bangku, orang yang menempati bangku di dalam satu kelas. Tapi ini bukan orang yang narsis ya. Jangan berpikir seperti itu. Kenapa sih harus, kok Bulia bilang gitu? Emangnya saya harus, it's not about narcissism ya. Ini soal kamu melatih kepercayaan diri kamu dan melatih public speaking skill kamu. Jadi cari pengalaman, cari panggung. Kalau presentasi, presentasilah. Kalau kamu nggak kebagian presentasi, bertanyalah. Kalau kamu nggak bisa bertanya, kasih pendapat. Itu akan membantu sekali. Yang ketiga, normalisasi demam panggung. Demam panggung itu kayaknya semua orang, ketika dia harus tampil di depan orang banyak, pasti akan merasakan demam panggung. Baik itu online maupun offline. Sakit perut, mules, saya biasanya mules. Terus pengen pipis. Terus ada lagi yang pengen number 2. Ada yang pengen muntah kalau lagi cemas, demam panggung gitu ya. Nah, biasanya kalau saya mau memulai acara, saya tarik nafas panjang 3 kali. Gitu. Nanti itu akan meredakan detak jantung kita yang, tahu kan kalau kita mau mulai acara, gitu ya, jantung tuh. Coba tarik nafas 3 kali. Ada juga yang dia tolak pinggang dan dia menengadah gini. Jadi dia berdiri sambil berkaca pinggang. Gimana ya? Sebentar. Kayak gini nih. Terus, ini Sena kayaknya ngetawain saya. Dia duduk aja sih. Kedengaran suara saya? Oke, ini ada yang begini nih. Katanya, dengan melakukan posisi itu,
selama 1 menit, dia akan merasa seperti Superman. Jadi dia merasa hebat karena dia sudah menempatkan posisi tubuhnya dominan, seperti besar gitu. Karena kita menghadap ke atas dan tangannya berkaca pinggang. Ada yang merasa lega ketika dia melakukan itu. Banyak cara, cari referensi. Cari yang nyaman sama kamu apa, supaya kamu bisa menekan demam panggung. Ingat, semua orang mengalami demam panggung, walaupun orang yang sudah profesional sekalipun. So, it's normal. It's not you. It's human. Oke? Jadi jangan sampai itu membuat kamu berhenti. Next. Supaya pede gimana? Nah, biasanya, ini orang yang soal pede ini dalam soalnya ya. Jadi lebih ke psikologis gitu ya. Saya nggak tahu, tiap orang punya masa lalu. Dan punya rasa malu. Punya pengalaman yang tidak menyenangkan. Dan punya kegagalan. Dan ya saya juga punya. Dan saya ingat betul setiap kegagalan dan setiap hal memalukan yang pernah saya alami. Umur saya sekarang udah 40 tahun. Kalian umurnya paling setengah saya ya. Ada yang malah mungkin belum setengah saya. Jadi, kalau ngomongin malu, kayaknya banyakan saya. Jadi kalem aja gitu. Nah, supaya nggak pede, supaya tetap pede dan menekan rasa tidak percaya diri, kamu harus melepaskan rasa sesal, berdamai sama diri sendiri, dan menerima. Itu prosesnya sangat lama dan perlu kontemplasi panjang. Saya sih bersyukur, saya nggak tahu bersyukur atau enggak ya. Saya nggak mesti harus ketemu psikiater atau psikolog. Dan kalaupun harus ketemu dan mendapatkan pertolongan, menurut saya itu bukan hal yang memalukan. Tapi itu memang hal yang harus dilakukan. Jadi ingat ya, setiap orang tuh punya their own demon. Everybody has their own failure. Punya penyesalan masing-masing, bukan cuma kamu. Jadi harus memaafkan. Jadi kalau dulu saya, ini saya cerita sedikit ya pengalaman. Dari tadi juga cerita pengalaman ya. Jadi saya punya adik, cuman beda 2 tahun. Jadi otomatis sudah kayak anak kembar lah ya. Adik saya itu putih, cantik, bibirnya merah, hidungnya mancung. Sementara saya itu hitam, hidungnya pesek, matanya kecil, dan cameh. Dulu saya, sekarang juga masih sih. Tahu kan cameh? Yang dagunya itu lebih panjang. Jadi gigi bawah saya itu ada di depan gigi atas saya. Jadi bertahun-tahun masa muda saya dari SD sampai saya kuliah, saya struggle dengan kondisi fisik saya pada saat itu. Kenapa? Karena di keluarga selalu dibanding-bandingkan sama adik saya. Jadi merasa selalu kurang. I'm not good enough. Ya gitulah. Ya, mungkin ada yang pernah merasa seperti saya. Saya baru bisa berdamai sama diri saya itu ketika saya berumur 26 tahun, 27 tahun gitu ya. Itu setelah saya bekerja di, dulu namanya Radio Mustika ya, sekarang namanya Radio PRFM. Saya bertemu dengan banyak aktivis perempuan, aktivis kemanusiaan, di mana mereka melakukan hal-hal yang hebat, beyond dari kecemasan dan ketidakpercayaan diri saya. Padahal mereka banyak sekali kekurangan, tapi yang mereka lakukan itu sangat besar. Itu membantu saya untuk melihat diri saya jadi lebih baik gitu. Karena kalau mereka bisa melakukannya, kenapa saya tidak? Kalau mereka bisa melihat hal yang lebih besar, kenapa saya sibuk mengurusi hal yang kecil? Bukannya saya bilang masalah ini adalah masalah kecil ya, tapi pada saat itu saya melihatnya seperti itu. Jadi begitu ceritanya, jadi saya melepaskan rasa sesal, memperbaiki persepsi
saya sama diri saya sendiri. Saya mulai percaya sama diri saya sendiri. Bukan percaya diri ya, tapi percaya sama diri saya sendiri. Saya tumbuh jadi orang yang saya berpikir, saya kayaknya nggak akan bisa kuliah deh. Saya kayaknya nggak akan bisa jadi orang deh. Saya kayaknya nggak akan bisa mapan. Saya kayaknya. Jadi saya nggak percaya sama diri saya sendiri. Gitu. Kalau kamu nggak percaya sama diri kamu sendiri, terus bagaimana orang lain akan percaya sama kamu? Itu klise ya, tapi bener loh. Itu manjur banget untuk saya. Terus, karena saya dibesarkan dengan dibanding-bandingkan, jadi saya anaknya kompetitif banget. Karena, well, I cannot win from physically, so I have to win in other field. I have to be smart, I have to be number one. Aku harus bagus di olahraga, aku harus bagus di kesenian, in any other field untuk pembuktian. Tapi itu capek ternyata ya, kayak gitu. Jadi gagal itu manusiawi dan saya pernah mengalami kegagalan. Dan nggak apa-apa, ternyata saya hidup aja. Gitu. Lalu maksimalkan penampilan. Nggak mesti operasi plastik ya. Tapi yang bikin kamu nyaman itu gimana? Jadi diri kamu sendiri dan kamu bisa pergi dari situ. You can go from there. Dan yang terakhir, supaya pede, harus mengingat sukses masa lalu. Kalau untuk saya ini sangat membantu. Yang ketika saya berpikir, saya kayaknya nggak bisa deh kayak gitu. Saya kayaknya nggak bisa deh jadi leader. Nggak taunya saya jadi direktur radio di Bandung. Dan itu bisa. Gitu. Jadinya saya nggak percaya sama diri saya sendiri, tapi ternyata bisa. Dan kalau udah kejadian kayak gitu, malu nggak sih sama diri sendiri? Kalau saya malu. Nah, ketika saya merasa ragu sama diri saya untuk melakukan sesuatu ya, termasuk untuk berbicara di depan orang banyak, saya mengingat sukses masa lalu saya. Oh, saya pernah mimpin rapat 500 orang dalam satu ruangan. Oh, saya pernah presentasi di depan direktur Telkom. Dan dia bilang selamat sama saya. Jadi, okay, if you can do that, then you can do this. Itu sangat membantu. Kalau tidak menguasai materi bagaimana? Ya harus menguasai materi. Itu kayaknya jawabannya gampang banget. Nah, selalu buat materi kamu sendiri. Kalau kamu mau presentasi, kerja kelompok nih, jangan terima beres. Nanti presentasi nyuruh orang. Bikinlah materi 1 slide apa 2 slide. Jadi ketika kamu ikutan presentasi, minimal kamu tahu materi yang kamu tulis. Kalau saya sih kayak gitu. Kalau kamu emang nggak sempet untuk bikin materi sendiri, minimal kamu pelajari materi yang diserahkan ke kamu. Ini PPT-nya, PowerPoint-nya, atau apalah yang sekarang pakai aplikasi apa yang canggih. Lalu dipelajari, dan kalau nggak ngerti, tanya. Ini maksudnya apa ya? Bukannya ini gini ya? Oh, menurutku ini kayaknya gini-gini ya. Diskusi gitu. Jadi, kamu bisa menguasai materi. Baca atau tonton banyak referensi, dan sekali lagi latihan sampai hafal. Minimal hafal pointers-nya. Terus, kalau udah selesai nih, semuanya udah gugup, udah enggak gugup, udah nggak cemas, terus udah mulai pede nih, terus sama materi udah oke. Terus gimana nih persiapan penampilannya, penampakan kita gitu nanti pada saat melakukan public speaking atau berbicara di depan orang banyak. Yang harus kamu lakukan adalah kenali audiens kamu. Kalau kenali audiens kamu, itu artinya kamu harus mengetahui acaranya apa. Kalau saya ada event, pasti hal pertama yang saya minta adalah rundown. Yang kedua, tamunya siapa aja yang mau datang, tamu VIP sama pesertanya.
Dari situ kamu bisa menyesuaikan kostum kamu. Dan pastikan kamu berpakaian satu level di atas audiens kamu. Jadi misalkan kalau audiens kamu pakai t-shirt, polo shirt, maka kamu harus pakai batik atau enggak pakai kaos tapi pakai jas. Boleh pakai celana jeans tapi pakai kaos, pakai jas. Atau kalau audiens kamu pakai kemeja, pakai dasi, pakai celana kain gitu, celana formal, kamu harus pakai jas. Karena kamu itu pembicara, kamu itu orang yang akan didengar oleh audiens kamu. Maka pakaian kamu harus satu level di atas audiens kamu. Itu untuk melihat kredibilitas kamu. Oke, next. Nah, ini adalah teknik public speaking yang saya tahu dari pelatihan-pelatihan public speaking yang pernah saya ikuti. Sekali lagi, ini mungkin bukan hal yang benar atau yang komprehensif mengenai teknik public speaking, tapi minimal saya share yang saya tahu. Jadi seorang public speaker yang baik, dia harus punya olah vokal yang baik, dia harus bisa mengatur mimik wajahnya sesuai dengan tema pembicaraan setiap omongan yang dia sampaikan. Lalu bahasa tubuhnya juga harus sesuai dengan apa yang dia bicarakan, dengan kondisi, dengan audiens. Dan yang terakhir, harus punya penguasaan panggung. Sorry, bentar. Saya sendiri untuk olah vokal, terus terang, sampai sekarang masih belum merasa sudah bisa suara perut gitu ya. Terus wajah saya ini sangat transparan. Jadi kalau saya nggak suka sama sesuatu, saya akan menampakkannya. Ketika ada pembicara yang atau nggak ada lawan bicara saya gitu yang teorinya itu berbeda dengan saya pendapatnya, itu muka saya akan kelihatan banget. Gitu. Jadi harus belajar poker face juga kali ya. Nah, sekarang kita akan latihan. Ini gimana ya? Oke. Nah, tapi jadinya kelihatan. Saya pengen lihat audiens saya. Nggak kelihatan kalau saya share screen. Kita latihan yuk. Ayo dong dijawab. Ya, ayo. Ayo. Ayo Bu, ayo. Latihan apa? Ayo Bu. Ya, Bu. Ayo Ini Bang. pada ada kan? Kita latihan Bang. Ayo, mungkin boleh ditunjukkan muka-mukanya. Jangan cepet-cepet lulus ya kalian. Ada pesan sponsor. Aku selalu sedih kalau ditinggalin. Oke, lanjut. Latihan pertama. Olah vokal. Ini anak komunikasi pasti udah tahu nih. Siapa di sini anak komunikasi? Ada anak ikom nggak? Muti nggak ada ya? Duta ikom. Nggak ada muting aja. Dan komunikasi visual termasuk nggak, Bu? Enggak, tuh beda, geli. Sama-sama ada Komunikasi komunikasi itu lewat visual. Oke, olah vokal ya. Ini saya lihat, saya dapat pas online join class sama Dr. Lucy, dosen FKB. Nah, yang bisa kita lakukan untuk olah vokal. Jadi olah vokal itu ada artikulasi dan intonasi. Kita artikulasi dulu ya. Artikulasi itu artinya ketika kita melafalkan kata-kata per kata-kata, per suku kata itu dengan jelas. Jadi nggak yang
oh nggak gitu-gitu. Jadi nggak kayak yang elak jadi kucing. Jadi nggak kayak yang kumur-kumur. Nah, sekarang ikuti saya. 3 jari, mulutnya 3 jari ya. Sekarang mikrofonnya pada dibuka ya. Bilang A, I, U, E, O. Jangan ketawa, serius. Yang teriakannya yang keras. Jadi masalahnya gitu. A. I, U, Itu tangannya nggak dikeluarin apa gimana? Bu, itu lebih kayak teriak nggak sih, Bu? Ayo, ada yang mau lagi? Oke. Jadi untuk melatih artikulasi kalian latihlah dengan meneriakkan huruf vokal A, I, U, E, O dengan mulut yang terbuka. A, I, U, O, E, gitu. Cobain aja tiap pagi. Insya Allah disangka gila ya sama lo. Enggak sih, enggak akan disangka gila lah. Paling ditanya, nuju naon Ari Rasyad? Jadi itu latihannya yang pertama, huruf vokal A, I, U, E, O, lebar mulutnya 3 jari. Lalu selanjutnya, pelafalan huruf yang agak susah. Selain huruf vokal ini harus jelas, ada huruf yang susah, yaitu R dan S. Sekarang pada ngomong, mikrofonnya nyalain. R-nya gini nih, jangan dulu ngomong. R, S, mendesis gitu. Jadi R-nya dipanjangin sama S-nya mendesis gitu kayak ular. Ayo cepetan. R. Gitu. S. Nah, R gitu. Yang cadel gimana? Ya itu saya nunggu ada yang bilang kalau yang cadel. Kalau yang cadel, San ada tekniknya tuh, ada belajarnya, tapi mesti browsing tuh atau enggak cari di YouTube gitulah. Ini terlalu panjang kalau saya ngajarin yang cadel. Oke, jadi untuk olah vokal artikulasi, yang pertama huruf vokal, yang kedua huruf-huruf yang sulit untuk dilafalkan. R, S, karena biasanya kalau kita berbicara cepat gitu intonasinya, itu R sama S itu kadang nggak kedengeran. Iya, gitu. Terus huruf berikutnya yang sering keselimpet ini. P, F, P, F, P, P. Itu kalau orang Sunda ini pasti keselimpet nih, apalagi kalau lagi ngomong bahasa Inggris. Pasti. Jadi, tapi nggak cuma orang Sunda aja sih. Saya beberapa kali ikutan kayak acara seminar di luar negeri juga, pas pembicaranya orang Indonesia, ada yang ya keselimpet aja, harusnya F jadi P, harusnya P jadi F gitu. Nah, ini pelafalannya harus dilatih. Jadi P, 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 F, F, F. Ya. Next. Bentar ya, ini saya kecilin dulu. Nah, sekarang ini latihan. Siapa yang mau baca ini? Jangan latihan dulu dong, ayo. Ngacung-ngacung. Yo ngacung, pakai reaction. Halo, oke, boleh baca, deh. Adrian, itu baca. Samar-samar ku dengar suara burung camar berkejar-kejaran di bawah hujan. Oke, lebih cepat. Samar-samar ku dengar suara burung camar berkejar-kejar di bawah hujan. Biar kejaran. Berkejar-kejar. Iya, siapa lagi yang mau coba? Tunggu sekali lagi, coba lebih cepat lagi. Oke. Samar-samar ku dengar suara burung
Camar berkejar-kejar di bawah hujan. Lebih cepat tapi ada salahnya, nggak apa-apa. Lagi. Samar-samar ku dengar suara burung camar berkejar-kejaran di bawah hujan. Oke, good. Yang lainnya ada yang mau coba nggak? Aku deh, Miss. Oke, Revin, ayo. Sama-samar ku dengar suara burung camar berkejar-kejaran di bawah hujan. Aduh, lucunya, Codel. Oke, good. Oke, next ya. Supaya nggak terlalu lama. Nih, siapa yang mau baca ini? Yang belum siapa nih? Davinda, Aku Bu. belum, Miss. Oke, go. Rara beli rengginang di hari Rabu. Lebih cepat. Rara beli rengginang di hari Rabu. Rara beli rengginang di hari Rabu. Hey, nice. Terima Easy kasih. ya, Kak Rasyad ya. Ya. Sekarang ini katanya kalau mau lancarin huruf R, tuh kan aku juga bilang huruf, jadi huruf R ini nih bisa 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, atau bisa 1 biru, 2 biru, 3 biru tuh. Sok, yang mau baca ini siapa? Tapi cepat. Fatul, Miss. Oh, Fatul. Mana Fatul? Tadi yang namanya Israel siapa sih? Ayo siapa ya? Halo, tes. Ya Fatul, ayo Fatul. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Sekarang ganti jadi biru. 1 biru, 2 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru. Kenapa? 3 birunya kelewat. Oh, sorry. Nggak apa-apa. Maksudnya, ini kalimat-kalimat yang simple kan ya. Tapi kalau diomongin ternyata lumayan juga gitu. Nah, maksud saya ngasih tahu ini supaya kalian bisa berlatih di rumah. Kalimatnya bisa apa aja, bisa kalian ngarang sendiri. Mau gimana, kalau huruf R, kalau huruf S, kalau huruf P atau F, dilatih aja gitu. Jadi banyak ngomong, banyak baca. Oke, next ini intonasi. Nah, intonasi itu harusnya jangan dulu dikeluarin. Jadi, yang saya pelajari pada saat saya masih jadi penyiar, itu adalah teknik membaca skrip. Kapan kita memberikan penekanan pada satu kata, kapan kita berhenti, kapan kita mulai, kapan kita meninggikan nada atau tone, kapan kita merendahkan tone. Jadi ketika kita berbicara depan orang banyak, kita kan nggak bisa kayak gini. Halo, kenalkan nama saya Lia, saya tinggal di Bandung, sekarang saya punya adik 1, terus saya mudiknya ke Garut. Kan nggak gitu ya. Orang kalau dengerinnya juga gitu ya. Kalau ngomong di radio itu udah pada pindah channel orang-orang, dan nggak mungkin juga jadi penyiar kalau kayak gitu ngomongnya. Kalau kalian presentasi gitu, oke teman-teman, ini adalah pendahuluan 1, ini 2, ini 3, jadi tujuan penelitiannya adalah ini. Itu tuh nggak menarik gitu. Dan saya yakin sih kalian udah pada tahu ya kalau gimana sih cara baca yang baik, intonasi yang benar itu kayak apa. Ini ada satu kalimat, saya baca ya, cobain. Batik merupakan warisan kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tapi kamu juga harus tahu, kalau batik bukan hanya berasal dari Jawa loh. Nah, coba siapa yang mau nyobain baca? Ayo biar intonasinya ketahuan. Didi. Ya, terus. Didi, Bu. Didi. Boleh Di, hajar Di. Ayo let's go lah. Jadi, Ya. batik merupakan warisan kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tapi kamu juga harus tahu, kalau batik bukan hanya berasal dari Jawa loh. Boleh. Terus jangan kayak siapa sih yang kaya banget itu? Yang TikToknya tuh, batik merupakan warisan kekayaan budaya. Gimana sih? Gimana sih? Rasa tahu ya? Gimana sih ngomongnya?
Skakol kah? Iya, saya lagi recall intonasinya gimana ya? Gimana ya? Berarti bukan bahasa Indonesia budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oh, yang nadanya tinggi semua. Bukan yang Batik merupakan warisan kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tapi kamu juga harus tahu, kalau batik bukan hanya berasal dari Jawa. Nah, adanya itu, Mas. Nah, anak TikTok patut nih. nih. Followernya itu. Iya, kayaknya kan. Jangan banget itu. kayak gitu ya. Walaupun itu membuat dia terkenal tonnya, tapi ada faktor lain yang bikin dia terkenal kan, karena dia kaya gitu. Kalau kita mah udah mau orang biasa terus intonasi kayak gitu udah habis aja. Gemes. Jadi itu ya, semoga adik-adik paham nih kalau untuk olah vokal dalam public speaking skill yang diperlukan adalah artikulasi dan intonasi. Juga harus diperhatikan jeda bicara antara satu tema dengan tema yang lain. Yang harus adik-adik yang harus lihat Rashad langsung nggak terima gue bilang adik-adik. Ya Allah, Rashad kelahiran 2000, gue udah kuliah tahun 2000. Jadi, gue mau ngomong apa tadi? Harus ada, perhatikan jeda ketika kamu bicara di depan orang, perhatikan jeda antara satu topik dengan topik yang lain. Jadi, menurut coach public speaking saya, it's okay kamu ambil jeda agak lama ketika kamu sedang ngomong di depan banyak orang. Jadi kayak gini. Itu tuh kalau jeda di antara pembicaraan, itu tuh memberikan dampak yang bagus. Jadi orang-orang ikutan mikir. Tapi kalau kelamaan, ya itu bikin malu. Jadi kalau kamu berdiri di atas panggung di depan banyak orang, diamnya jangan kelamaan. Karena orang akan menganggap kamu nggak tahu mau ngomong apa. Tapi jeda itu bagus. Kayak misalkan, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu berdiri di sini? Kamu di atas panggung nih, terus kamu membuka pembicaraan kamu atau public speaking kamu dengan pertanyaan. Misalkan gini, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu Presiden Indonesia? Kan nggak langsung jawab kan? Pasti diam dulu. Terus sempatkan untuk melihat seisi ruangan, berkeliling. Jadi orang-orang bakal mikir, apa ya? PPKM level 10. Misalkan ya, jadi apa yang akan kamu lakukan kalau kamu menjadi Presiden Indonesia? Jeda, baru ngomong lagi. Mungkin akan banyak hal yang kamu pikirkan. Ingin mengentaskan kemiskinan, ingin meningkatkan kualitas pendidikan, atau ingin membangun infrastruktur yang banyak, yang baik. Tapi itu semua tidak gampang. Hal seperti itu loh. Paham nggak? Nangkep nggak teman-teman? Jadi ketika kamu berbicara, buatlah seolah-olah itu nggak matters buat kamu aja, tapi itu penting buat orang lain juga. Jadi kamu harus ikut mikirin. Ini bukan cuma saya yang ngomong gitu. Oke? Oke, next. Nah, ini saya harus berdiri nih. Tapi tetap nggak dapet ini, karena kameranya canggih sekali ini laptopnya. Penguasaan panggung saya pengen teman-teman juga berdiri ya. Jangan ketawa, ini saya serius. Bentar. Ini matiin mikrofonnya di mana ya? Oh. Halo? Kedengaran nggak suara saya? Oke. Dengeran, Mbak. Dengeran, Mas. Ini sih enaknya ketemu langsung ya. Mana sih? Oh, ini mikrofon.
Jadi saya itu dari dulu pernah bilang kan ya sama Rasyad, terus sama teman-teman seangkatan Rasyad, kalau saya tuh pengen bikin pelatihan public speaking ini, tapi langsung gitu. Saya ngebayanginnya di ruang multimedia lantai 2. Terus aku bisa panggil satu-satu ke depan, ayo cepetan, cobain gitu. Nah, di sini kan susah ya. Ada yang masih duduk aja, ayo berdiri. Oke. Jadi, yang saya pelajari waktu saya pelatihan, itu kita pasti akan, kalau mengangkat tangan di depan orang banyak, pasti gini, kalau dipanggil, misalnya siapa yang namanya? Revin, angkat tangannya. Nah, pasti segini kan? Nah, untuk melatih kepercayaan diri kita dan penguasaan panggung, kita akan latihan ini. Oke? Nanti saya akan minta perwakilan aja lah ya, biar nggak banyak. Tapi ini sangat bermanfaat untuk saya, melatih kepercayaan diri saya dan sangat mengurangi demam panggung saya ketika saya diminta untuk berbicara di depan orang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah, nih ya, oke. Ini kan saya posisi di tengah. Yang harus dilakukan adalah seperti ini. Saya akan menyapa, lalu memperkenalkan, ya. Kedouble suaranya. Apa? Bergema. Suaranya gemak. Oh, gimana sih saya nggak gemak? Yang di laptop kayaknya di mute, Mbak. Iya, Bu, yang di laptop. Oh iya, maaf. Dah. Oke? Oke, sorry ya, maaf. Jadi, saya akan memperkenalkan diri saya, menyapa, lalu memperkenalkan diri saya. Lalu saya akan, karena kamu nggak bisa nanti ngomong depan panggung, terus kamu diam aja di satu sisi. Kamu harus menguasai panggung itu seolah-olah itu adalah area kamu. Kalau kucing atau anjing mungkin dipipisin ya panggungnya. Nah, kalau ini kamu harus menandai semua area panggung atau tempat kamu bicara. Jadi gini, saya akan menyapa lalu memperkenalkan diri saya seperti ini. Angkat tangannya tinggi, bukan di sini, tapi di sini. Lurus tangannya ke atas. Selamat siang, nama saya Lia Marlia. Lalu saya akan berjalan ke kiri, lalu saya akan bilang, saya bekerja di Telkom University, di International Office urusan International Mobility. Lalu saya akan berjalan ke kanan, dan saya akan bilang, hobi saya menonton dan mendengarkan musik. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Jadi kalian berdiri di tengah, lalu kalian angkat tangan kalian, bilang selamat siang, sebutkan nama lengkap kalian, perkenalkan nama kalian, lalu kamu berjalan ke kiri, dan kamu sebutkan status kamu saat ini, pekerjaan kamu saat ini. Berarti saya mahasiswa Telkom University, jurusan ini, fakultas ini. Lalu kamu berjalan lagi ke sisi kanan, bukan ke tengah lagi ya, tapi ke kanan. Lalu kamu sebutkan hobi kamu. Oke? Siapa yang berani? Rasyad, ayo Rasyad. Kamu dari tadi dulu. Enggak, kalau dari jauh. Kelihatan, ayo. Kedengeran. Berdirilah, itu masih duduk ya? Berdiri itu background kayaknya ya. Kirain gue sopan. Rasyad sih backgroundnya lagi di mana itu, kafe. Oke, Syad. Mulai, Syad. Selamat sore semuanya, nama saya... Angkat tangannya. Oh, harus gini ya? Iya. Selamat sore. Baru nanti ke kiri, baru ke kanan? Iya. Tuh kan? Bisa. Selamat siang semuanya, nama saya Rasyad. Saya dari jurusan International ICT Business 2018. Saat ini saya sedang magang di salah satu perusahaan. Yeay, tepuk tangan dong buat Rasyad. Ada lagi nggak yang mau? Aku. Boleh, berdiri. Kelihatan nggak? Kelihatan.
Oke. Selamat siang semuanya, nama saya Siti Cahya Santini. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Telkom, jurusan Administrasi Bisnis. Saat ini saya juga sedang magang di perusahaan Vietnam, dan hobi saya tentunya belajar bahasa baru. Terima kasih. Good. Terima kasih, tepuk tangan buat Sansan. Kalau Sansan baru dapat beasiswa dari Vegris, by the way, full scholarship. $1.100. Keren. Oke, yang tidak boleh dilakukan pada saat kita beralih posisi itu adalah berbicara. Jadi ketika pastikan dulu kita sudah ada di posisi, baru kita bicara. Ya, jadi jangan kita belum sampai ke tahap itu. Jadi, halo, selamat siang. Nama saya Lia Marlia. Saya bekerja di Telkom University International Office di bagian urusan International Mobility. Hobi saya menonton film dan mendengarkan musik. Seperti itu ya. Begitu latihannya. Next. Latihan mimik atau ekspresi wajah. Ini yang, oh bentar, saya ganti mikrofon dulu. Oke, ini yang tadi saya bilang, wajah kita itu dilihat lebih banyak, malah mungkin kesannya akan lebih dalam daripada omongan kita. Hati-hati ketika kita tertawa, ketika kita menyampaikan berita duka atau mungkin musibah, tapi muka kitanya ketawa gitu. Itu big no-no ya. Jadi ketika kita menyampaikan berita duka, maka wajah kita pun harus menunjukkan ekspresi empati terhadap apa yang terjadi. Tapi ketika kita menyampaikan berita bahagia, maka kita pun harus terlihat bersukacita. Nggak perlu nangis ya kalau ada berita kita menyampaikan konten yang menyedihkan gitu ya. Nggak perlu nangis, tapi cukup dengan yang empati dan memang tulus. Kalau kita menyampaikan berita politik mungkin ya, sepak terjang politisi kita yang mengecewakan, mungkin kita bisa ekspresi prihatin, seperti mungkin bertanya gitu, kenapa ya kok seperti ini gitu, padahal harapan kita besar untuk mereka. Saya mengerti bahwa banyak orang ketika berada di depan orang banyak, dia akan punya kecenderungan sendiri. Saya orangnya termasuk yang selalu senyum, selalu ketawa gini. Kalau depan orang banyak. Bawaan saya kayak gitu. Padahal itu karena saya cemas, nervous. Ada juga yang mukanya gini nih. Gini aja terus. Kayak yang mengerutkan dahi gitu. Nah, makanya ekspresi wajah itu harus dilatih juga. Ekspresi wajah dapat dilatih kalau kamu mengetahui konten yang akan kamu bicarakan. Sekali lagi, latihan itu penting. Nah, bahasa tubuh ya. Saya berdiri lagi. Yang lain boleh duduk. Emang udah duduk ya? Nah, ketika kamu berbicara di depan orang banyak, posisi tangan kamu dan posisi tangan sih ya, yang harus kamu hindari adalah gini. Jangan pernah berbicara di depan orang banyak, tangannya masuk ke saku. Gini.
Misalkan yang satu megang mikrofon misalkan. Nah, ini masuk. Sering ya kita lihat kayak gini? Ya, ini ternyata menunjukkan sikap yang negatif, mengirim sinyal yang negatif ke audiens. Terus jangan juga yang perlu dihindari sikap ketika berbicara depan orang banyak adalah tangan ke belakang. Gini. Karena sangkanya mau nyopet ya. Enggak nih, ke belakang atau dua-duanya gini. Kalau biasanya orang kalau cemas ya gini. Nama saya Lia, saya mau presentasi tentang, jangan ya, kecuali kamu anak TK itu bisa dimaafkan. Yang bisa kamu lakukan ketika kamu berbicara depan orang adalah tangan kamu tetap ada di samping. Tangan satunya lagi boleh megang mikrofon. Atau kalau kamu tidak terbiasa tangan kamu diam di samping, harus ada yang dilakukan, maka kamu bisa mengangkat tangan kamu seperti ini. Dan menggunakannya untuk membantu kamu dalam menyampaikan isi dari materi kamu. Bisa gini. Nih, gini. Halo, nama saya Lia. Saya bekerja di Telkom University selama 5 tahun terakhir ini, dan saya senang sekali bekerja di sini karena bertemu dengan profesional dan diskusi yang jelas. Misalkan seperti itu ya. Tapi jangan sampai begini ya. Ini ibu kita Kartini. Jangan sampai gini. Jadi boleh gini, boleh gini, boleh gini. Oke? Bentar, mikrofonnya sudah. Itu bahasa tubuh. Dan termasuk tadi yang kita latihan mengangkat tangan ke atas, itu juga untuk melatih bahasa tubuh kita. Usahakan posisi tubuh kita tegak ketika kita berbicara, karena akan lebih baik flow untuk mengeluarkan suaranya. Nah, ini ada latihan penguasaan materi. Saya mau kasih contoh ya. Bapak Sena bisa tolong stopwatch? Ya. Jadi, saya akan mengeluarkan satu tema. Temanya adalah tentang International Office. Nah, saya akan mengeluarkan di subtema, 3 subtema, di mana saya nanti akan punya waktu 1 menit, berarti masing-masing subtema itu punya waktu 20 detik untuk saya berbicara. Mulai, Sen? Oke, 1, 3, 2, 1. International Mobility adalah kegiatan yang bisa diikuti oleh mahasiswa, berbagai mahasiswa di universitas negeri maupun swasta. International Mobility ada 2. Ada inbound dan ada juga outbound. Inbound adalah mahasiswa asing yang datang ke Telkom University. Oke. Nah, untuk melakukan international mobility, maka kita harus punya universitas mitra di luar negeri. Universitas mitra bisa kita temukan, bisa kita dapatkan dengan membuat MOU atau MOE ya, untuk menjadi dasar kerjasama antara Telkom University. Untuk melakukan international mobility, maka mahasiswa akan memerlukan visa. Untuk mahasiswa asing yang masuk ke Telkom University, visa yang disediakan bisa berupa visa VKSD atau visa Telex. Sementara untuk mahasiswa Telkom University yang akan ke luar negeri, akan dibantu seperti itu ya, teman-teman. Jadi, nanti saya akan mengeluarkan subtema-subtema, dan teman-teman harus menjelaskan dalam waktu 20 detik sebelum berganti ke subtema berikutnya. Ini memerlukan konsentrasi yang besar dan juga tentu pengetahuan mengenai tema yang nanti akan muncul, dan juga imajinasi dari teman-teman dan kemampuan bicara teman-teman yang baik gitu.
dan cepat. Siapa yang mau? Saya punya satu. Saya boleh Bu, pengen Oke, I wanna siap. challenge myself. Good. Yuk, Jadi nanti dapat door prize ini ya. Saya. ini door prize-nya nih. Do you want this? Udah dapat belum Rasad? Tumbler Belum. IO yang luxurious ini. Belum. Ayo nanti gue kirim. Lu di mana sih? Di Bandung apa di kampung? Sekapura. Oh, Di Sikapura, Bandung. and then it's very easy. You can come to IO, and then you can get this luxurious tumbler. Oke, ini temanya adalah kenapa tidak menikah muda. Waduh, kok itu sih temanya? Oke, siap, Rasyad? Hmm. Waktunya? Hah? Boleh. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Karir. Dalam menikah muda, banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan. Di usia muda, banyak harus dipertimbangkan seperti karir. Nah, karir untuk anak muda pastinya sangat diperhatikan sekali oleh orang tuanya, bahkan diri dia sendiri. Karena karir merupakan titik di mana masa depan itu akan tercapai. Dalam mempersiapkan usia nikah muda, kedua pasangan harus menabung karena keduanya harus menabung karena apa? Karena untuk membeli sebuah barang atau untuk haji umroh atau beli rumah. Sorry Bu. Ini sumpah temanya nggak harus mengapa tidak menikah muda? Kenapa jadi menikah muda? Mengapa tidak menikah muda? Iya. Aduh, boleh ulang nggak? Aku kira harus nikah muda. Fail. Ya, sorry. Silakan yang lain. Nggak ada lagi soalnya cuma itu. Aduh. Ada yang mau nyoba? Tapi udah kebayang jadinya nggak kejutan. Iya, salah persepsi ya. Maaf Iya, semuanya. salah Yang lain persepsi. nggak apa-apa Bu, yang lain aja. Salah tangkep rupanya Bapak Rasyad. Baik, jadi itu teman-teman kayak yang gampang, tapi susah. Gimana kita harus berpikir cepat, karena serapih apapun kita menyiapkan materi, selalu ada kejutan dalam perjalanan kita ketika kita melakukan public speaking. Itulah kenapa seorang public speaker itu, dia harus berpikir secara runut, mampu berpikir secara runut. Kenapa? Karena dengan begitu apa yang dia sampaikan itu bisa sesuai dengan topik, tapi juga bisa dia pikirkan dengan cepat. Jadi modalnya nggak cuma berani ngomong di depan orang banyak, tapi harus terencana, terkonsep, dan terlatih. Ingat, tidak ada public speaker yang hanya mengandalkan bakat saja. Orang-orang dengan kemampuan komunikasi luar biasa, memang kemampuan retorika ya maksudnya ya, dia memang bisa menjadi komunikator yang baik. Tapi setiap orang bisa menjadi komunikator yang baik, khususnya dalam hal public speaking, jika dia mau berlatih dan belajar. Berlatih, belajar. Cari jam terbang sebanyak mungkin. Kalau disuruh jadi moderator atau jadi MC, selalu bilang mau. Selalu bilang mau. Karena itu adalah modal kamu. Kamu tahu, saya kuliah berapa tahun ya saya? Saya satunya 5 tahun loh. 5 tahun ditambah S2 2 tahun. Jadi saya kuliah 7 tahun. Dari semua mata kuliah yang saya dapat, matematika ada nggak ya? Pokoknya mah logika, fotografi, interview, in-depth reporting, penulisan feature, komunikasi bisnis, komunikasi Islam. Yang saya bawa dan sangat bermanfaat sampai hari ini adalah menulis dan berbicara. Kemampuan menulis dan berbicara. Jadi itu mah basic skill. Kalau kamu kuliah di jurusan teknik, tapi kamu nggak bisa nulis,
kamu nggak bisa meyakinkan orang mengenai temuan kamu, mengenai skill teknik kamu, itu nggak akan laku, nggak akan terpublish dengan baik, tidak akan dipahami orang dengan baik. Jadi basic skill manusia itu adalah menulis dan berbicara. Public speaking, menurut saya, anak zaman sekarang, karena it's too late for, mungkin udah terlambat untuk yang udah tua, tapi anak muda zaman sekarang, kemampuan public speaking itu is a must. Oh, saya mau nyetel video ya. Ini mungkin dewa-dewa public speaker itu ada di Toastmaster ya. Ini kalau ada yang ikutan Toastmaster itu keren banget. Saya juga nggak berani sih. Mana ya? Saya cari dulu ya, sebentar ya. Nggak canggih. Oh, ini. Ada suaranya nggak? Darren Tay, outsmart, outlast. Darren, outsmart, outlast, Darren Tay. All the best. Hey loser, how do you like your new school uniform? I think it looks great on you. Those were the words of my high school bully, Greg Umberfield. Now, if you're all wondering whether the underwear that Greg used was clean, I had the same question. Mr. Contest Chair, fellow Toastmasters, and anyone, including those watching worldwide, if you are looking at Calvin Klein here, stop staring. My eyes are up here. And this was what Greg told me. He said the best way to deal with inner bullies is not to run or hide. You cannot run away from the bully here. The best way to deal with it is to stand firm, face it, and acknowledge its presence. When you do so, you are no longer identifying with it. You are stepping out and observing it. It's like instead of being out there in the storm, you're now in the house watching the storm. Your inner bully will weaken and fade. I was thinking, wow, that's profound. How come you didn't tell me when I was 14? My friends, I'm standing on stage now before 2,000 of you and many more watching worldwide. But I'm not afraid anymore. I'm in control because I'm acknowledging it. I'm stepping out of it, observing it, and watching it weaken and fade. My friends, let us all not run away from our inner bullies anymore. Let us all face our inner bullies, acknowledge its presence, and fight. Let us all be vulnerable together as a family, supporting one another. Because we can all outsmart and Mr. Toastmaster. Ya, lihat bagaimana dia membagi, lihat bagaimana dia membagi pandangannya ke semua ruangan. Itu sangat penting tadi eye contact ya, yang dalam kuis Kahoot kita. Jadi ketika naik ke panggung, kamu bagikan pandangan kamu ke semua sudut. Ditantang aja.
Kalau dulu sih saya kalau cemas gitu mau naik panggung, demam panggung, saya selalu bilang mereka bukan manusia. Mereka monyet, saya aja manusia. Jahat sih, tapi it works for me. Jadi saya lebih berani gitu. Dan saya selalu berpikir, what is the worst thing that can happen during my time on stage? What is the worst thing? The worst thing is not going to cause me death. Jadi you're gonna be just fine di atas panggung. You're gonna be just fine. Oke? Nah, itu tadi materi public speaking dari saya. Berangkat dari pengalaman saya yang masih sedikit soal public speaking. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada yang hal-hal yang baru tentang public speaking yang mau disampaikan, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi dari Bu Lia hari ini, public speaking. As you requested ya, yang sudah kalian request. Dan ya penting ya, sangat penting justru untuk Buddies, karena kalian pasti akan selalu public speaking dengan international student. Gak mungkin diam-diam aja. Bagaimana akan mengassist mahasiswa internasional jika kemampuan public speaking-nya tidak diasah ya. Oke, kita buka sesi tanya jawab untuk 2 pertanyaan dulu mungkin ya. Ada yang mau bertanya boleh di chat boleh atau langsung juga boleh. Tinggal dinyalakan saja mikrofonnya kalau mau bertanya langsung atau melalui chat juga boleh. Ibu, saya mau tanya. Boleh. Ini siapa ya yang bertanya? Sansan, Bu. Oh, Sansan ya, oke. Gimana Sansan? Silakan. Makasih sebelumnya kesempatan untuk bertanya. Kan kalau tips-tips dari Bu Lia itu useful banget kalau kita setidaknya sudah terjun di lapangan gitu ya. Dan itu pasti sangat diperlukan. Saya juga ada beberapa tips baru nih dari Bu Lia yang ternyata harus nih ada level up dari dressing, terus dari we need to look around with people, something like that. Tapi yang paling sekarang lagi hype kan presentasi secara virtual nih Bu. Nah, tips dari Ibu untuk menguasai kalau misalkan presentasi di kelas itu seperti apa? Mas pandangannya ke layar kah atau ke kamera seperti ini kah? Gimana tuh Bu tipsnya nih Bu? Terima kasih. Sama-sama. Saya juga belum punya pengalaman banyak ya. Paling selama masa pandemi ini, pengalaman saya paling jadi MC sama moderator aja ya Mbak Mefti ya, dalam online join class. Dan itu sudah terskrip dengan baik gitu. Kalau kalian presentasi, sebetulnya basic presentasinya sama sih ya. Basic skill yang harus dikuasai gitu persiapannya. Jadi yang penting itu kamu menguasai materinya dan kamu punya rencana apa saja yang akan kamu sampaikan dan itu runut. Misalkan dari mulai pembukaan nanti saya akan bilang, saya tuh dulu nggak bisa pembukaan, jadi saya selalu menulis opening. Jadi misalkan dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia ya. Kalau misalkan presentasinya dalam bahasa Indonesia itu saya punya beberapa pilihan gitu opening kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kebahagiaan di hari ini dan kita bisa berkumpul bersama pada kesempatan ini, misalkan seperti itu ya. Itu saya hafalkan dan itu pada akhirnya menjadi kebiasaan. Dan ya kebiasaan aja tiap kali mau ngomong, mau presentasi atau membuka acara itu akan sudah secara otomatis meluncur dari mulut saya gitu. Jadi practice makes perfect tuh beneran. Kalau mengedarkan pandangan kalau di Zoom kan agak susah ya kotak-kotak dilihatin gitu karena dalam satu kali pandangan kita bisa melihat semua orang. Nah, tapi ada beberapa hal teknis yang harus dipahami gitu. Ketika kamu yang saya temukan kesulitan itu adalah ketika saya harus membaca skrip, tapi mata saya harus tetap melihat ke kamera. Nah, itu berkaitan dengan
technical problem ya. Mungkin kamu bisa pakai tools bantuan alat bantu supaya skrip kamu bisa ada di sini. Jadi sejajar dengan kamera. Jadi ketika kamu baca, itu kamu bisa melihat langsung ke kamera. Karena saya tidak punya alat itu dan saya mungkin tidak punya waktu untuk mencari dan menjadikan Zoom ini proper untuk saya lebih sering menghafalkan presentasi saya. Kecuali nama-nama ya, nama-nama orang. Misalkan saya jadi MC, saya nggak hafal kan, takut salah ya kalau nama orang seperti gelar, apalagi jabatan, itu kan nggak boleh salah. Kalau pengalaman saya, orang yang salah nyebut gelar pejabat itu langsung dimutasi soalnya. Jadi itu penting banget ketika kamu jadi public speaker, mau sebagai MC atau moderator, yang usahakan tidak salah menyebutkan nama orang, jabatan, dan gelar. Karena itu bisa fatal. Ada beberapa orang yang nyantai aja, tapi ada orang lain yang dia nggak terima gitu. Karena waktu itu seingat saya, ada panitia yang salah, harusnya MSC, dia menulis MT. Sementara orangnya itu direktur gitu. Dan dia langsung teriak, bukan teriak, dia langsung ke kanan kirinya, bilang, saya kuliahnya, saya MSC, saya kuliahnya di Inggris. Saya MSC, saya kuliahnya di Inggris gitu. Jadi hal yang sesimpel itu bisa jadi besar buat kita dampaknya. Terus kamu mungkin bisa seperti yang saya lakukan tadi. Saya kan nggak lihat kalian secara langsung ya, tapi saya berusaha melibatkan kalian dengan mengajukan pertanyaan. Kayak, ada yang tahu ini apa? Yuk, siapa yang tahu? Ada yang mau nyoba nggak kayak gini? Ayo, semuanya berdiri, ayo, gitu. Nah, mungkin ajakan saya mungkin lebih powerful ya, karena saya di international office dan kalian itu buddy gitu. Kita punya keterikatan gitu ya. Dan kalian akan kita kan sudah memang berkomitmen untuk pelatihan ini gitu. Jadi kalian berangkat mengikuti acara ini penuh komitmen untuk let's do this gitu ya. Tapi untuk presentasi di kelas mungkin akan lebih menantang karena itu isinya teman-teman kalian gitu, yang ada yang baik, ada yang rese, banyakannya yang rese ya. Ya, usahakan untuk melibatkan mereka. Kalau perlu menyapa, kayak tadi, Resa jangan makan aja gitu. Itu bukan ngejek ya, tapi itu menyapa gitu. Ayo siapa lagi? Tadi siapa namanya? Oh, Revin. Misalnya kayak gitu. Kalau saya sih melihatnya seperti itu ya. Semoga bisa membantu sedikit. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Kita masih punya kurang lebih 7 menit. 7 menit lagi bisa 2 ya. Bisa lah 2 pertanyaan. Siapa? Ada lagi yang mau bertanya? Mau di chat boleh. Atau mau langsung boleh. Mau langsung nanya boleh, nyalain mikrofon, nggak buka kamera juga nggak apa-apa. Ini pada ada kan ya? Venika, Enda, Hilda, Tresya, Alia, Suci, Wida, Dalila, Felisa, Fatul, Sausan. Ada lagi yang mau bertanya? Atau mau ditanya? Tiap-tiap selalu gitu ya. Mau bertanya atau mau ditanya tiap pelatihan. Ya, siapa tadi? Ada yang mau? Didi lagi. Didi lagi. Kok Didi lagi, semua door prize-nya ke Didi semua ini. Nggak ada yang mau, kalau nggak mau aku yang ambil uangnya. Bukan uang kok, sekarang ini. Nggak apa-apa, boleh kok dikirim. Itu lebih berharga dari uang. Lebih berharga saat dan ini. dikirim loh. Itu special edition. Tuh, sekarang udah ada seruan uang, Bu. Oh, Rasya seruan uang. Dasar kamu mata duitan. Nanti dilelang atau tumblernya, Rasya. Yuk, ada lagi karena udah tahu bulat sekarang tuh yang lewat. Tadi udah bakso, sekarang tahu bulat. Nyatakan udah bahwa juga nggak apa-apa Mbak Besti kalau nggak ada pertanyaan lagi.
Kalau nggak ada pertanyaan berarti paham ya materinya. Biasanya gitu. Antara paham atau apa nih? Ini pada Atau udah tidur kayaknya. udah pada ngantuk kayaknya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, nggak mau ditanya juga ya. Oke, kalau nggak ada lagi, kalau masih ada pertanyaan, tapi kalian nggak mau bertanya lewat forum ini, juga bisa langsung bertanya di grup WA grup atau mau direct message ke Bulia juga boleh ya, Bulia. Nanti mungkin diterima direct message-nya. Oke, kalau tidak ada lagi, sekali lagi terima kasih Bulia untuk pemaparan materinya hari ini, luar biasa. Saya juga jadi flashback lagi materi-materi tentang public speaking. Dan saya yakin juga ini akan sangat bermanfaat ya bagi teman-teman, apalagi menghadapi mahasiswa asing kan beda lagi nih public speaking-nya ya, cara cara berinteraksi dengan mahasiswa asing kan berbeda dengan mahasiswa lokal gitu ya, mahasiswa lokal Indonesia. Kalau tidak ada, sepertinya kita cukupkan sekian untuk pelatihan self-development program for Buddies hari ini. Untuk kedepannya, seperti yang selalu saya bilang, ini akan menjadi program reguler yang diadakan oleh International Office. Tadi juga Bu Indah sudah menyebutkan bahwa pematerinya mungkin nanti tidak akan dari International Office, bisa jadi dari teman-teman sendiri juga, berbagi pengalaman, atau nanti kita akan mengundang pemateri lain yang memang sesuai dengan tema atau sesuai dengan materi yang kalian inginkan di self-development program. Untuk itu jangan lupa untuk isi feedback link, saya sudah di-share oleh kalian, silakan diisi feedback link-nya, nanti di akhir juga akan ada pertanyaan lagi seputar materi atau pelatihan self-development program apalagi yang ingin kalian ikuti untuk pengembangan diri kalian di ISBC. Thank you so much for joining us today. Stay safe, stay healthy. Kita jumpa lagi di next self-development program for Buddies. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa foto. Dokumentasi, Bu. Iya. Oh, foto ya kenceng loh. Langsung. Yang lain kalau dipakai dulu jilbabnya, kalau yang belum jilbaban yuk. Yuk. Rasyad kok nggak pakai jilbab, Rasyad? Nggak ada, Bu. Boleh dibuka dulu kameranya. Silahkan dibuka dulu kameranya sebagai dokumentasi, dibantu Mbak Nisa ya. Ini yang lainnya kemana? Enda, Tresya. Apakah masih ada? Hilda? Suci. Tuh, buka on cam tuh. Oh, Hilda rusak. Oke, Tresya, ada Lila. Maaf Bu, lagi ada pesanan Bu. Ini yang screenshot siapa ya Bu nanti? Dari... Ada Mbak Nisa. Oh, okay. Enggak, bukan ada Nisa. Dari Mbak Nisa atau dari ISBC silakan untuk ini ya di sosmednya. Iya. Oh, udah Lila udah. Nanti paling minta dari Mbak Nisa aja. Mbak nanti kita kirim. Nanti kita kirim ya. Mbak Nisa. Oh. Mbak Nisa tolong dikirim ya ke Mbak Rasyad. Yuk. Rasya, Fatul, Kalisa. Oke, cukup ya. Pun background-nya kita anggap aja Suci ada ya. Yuk, silakan Mbak Nisa. Ya, sekali lagi. Mbak Nisa nggak ada suaranya, dari saya aja kalau gitu. Yuk, boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Cukup? Iya. Yang dapat itu tumbler belum? Yang dapat tumbler, yang tadi Kahut Didi, satu lagi silakan Mbak Lia, mangga dipilih. Cuma boleh 2 ya? Bu Indahnya tidak ada ya? Boleh lah, Kan ini masih banyak ada. kok tumbler sama kaos. Siapa yang mau? Cung yang mau. Iya, semuanya mau. Venika kemana? Nggak muncul-muncul, mau aja. Kok yang dapat tadi teh Didi ya? Didi ya, Didi dari Kahut. Adrian. Rasyad, tadi Rasyad sama Siti Cahya Santini. Sip, Sansan, Rasyad. Siapa lagi tadi? Andrian sama apa ya? Udah ya? Siti Cahya Santini.
Siti Cahya, Sansan, Rasyad, Udah, Didi, Andrian. Andrian, 4 orang, tolong 4 kirim orang. alamat ya. Kirim Alamat aja. rumah. Kirim aja. Kita cuma liatin aja. Yang di Terus Bandung saya siapa? koleksi. Rasyad aja ya. Rasyad, Sansan. Sansan di Bandung. Oh di Bandung. Ah udah nih Bagus. pada ambil aja deh. Kalau mau ngambil ke IO langsung boleh. Kalau mau dikirim ongkirnya ditanggung sendiri. Enggak ambil aja lah sambil main. Ya boleh. mau Didi diambil, doang yang di boleh. luar kota ya? Oh yaudah. Nanti Didi kita kirim Jadi ya. nanti dikirim ya. Kirim doa. Sama yang sebelumnya juga nanti saya kirim ya. Ada kok catatannya di saya, tenang. Jangan khawatir. Terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan saya. Thank you so much, IO.